Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Intira dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian dari asuransi jiwa. Nah, kata asuransi itu sudah sangat tidak asing lagi untuk kita dengarkan. Sudah banyak sekali hal-hal yang dapat diasuransikan. Salah satunya itu adalah asuransi jiwa. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari asuransi ini? Oke, pengertian dari asuransi itu dalam bahasa Arab, asuransi berasal dari kata at-ta'min. Penanggung disebut mu'amin, tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min itu diambil dari kata amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Pengertian at-ta'min ini sendiri adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Nah, pengertian dari asuransi ini juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pada bab 1 pasal 1 yang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung itu mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Nah, salah satu tokoh yang menjelaskan tentang pengertian asuransi ini adalah Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwa beliau memakai dengan tegas kata at-ta'min dalam menjelaskan arti pertanggungan. Wahbah membagi at-ta'min ini menjadi dua macam, yaitu at-ta'min at-ta'awuni dan at-ta'min bikisabit. At-ta'min at-ta'awuni adalah bentuk asuransi tolong-menolong yang menurut Wahbah hukumnya boleh, sedangkan at-ta'min bikisabit adalah asuransi dengan pembagian tetap yang hukumnya masih diperdebatkan atau kontroversial. Nah, sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang dimaksud ialah akad yang tidak mengandung unsur yang pertama adalah gharar atau penipuan, masyir perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram dan maksiat. B. Bentuk-bentuk asuransi jiwa. Yang pertama adalah asuransi syariah. Ya, pasti kita semua sudah tahu apa itu syariah. Dalam konteks syariah, asuransi merupakan usaha kerjasama untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang dalam menghadapi musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama sesuai dengan ajaran Islam. Perjanjian yang digunakan menggunakan prinsip akad takafuli yang artinya tolong-menolong dengan prinsip dasar tabarruk. Sedangkan pengelolaan dana menggunakan prinsip mudharabah melalui investasi syariah. Perlu diperhatikan bahwa dalam asuransi syariah harus sesuai dengan syariah Islam
dengan mempertimbangkan larangan yang harus dihindari, yaitu asuransi tidak mengandung gharar atau ketidakpastian, kemudian maisir atau perjudian, dan juga riba atau bunga. Barang haram dan maksiat yang dilarang dalam Islam itu juga tidak boleh. Untuk mendukung sistem syariah perlu digunakan akad yang tepat seperti berikut, yaitu yang pertama akad tijarah, yaitu mempunyai tujuan komersil untuk mencari keuntungan. Yang B, akad tabaruk, yaitu mempunyai tujuan non-profit untuk kebijakan dan tolong-menolong dan bukan untuk tujuan komersial. Beberapa poin penting dalam akad tabaruk yaitu pertama, kesepakatan peserta untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, hak dan kewajiban peserta serta perusahaan. Yang ketiga, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. Yang keempat, ketentuan boleh atau tidak kontribusi ditarik kembali dalam hal terjadi pembatalan peserta. Dan yang kelima, ketentuan alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting. Kemudian transaksi bisnis syariah identik dengan bagi hasil, tak terkecuali asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, berikut ini merupakan metode bagi hasil yang dijalankan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, surplus operasional diberikan kepada pemegang polis tanpa memperhatikan apakah pemegang polis tersebut telah menerima atau belum klaim ganti rugi. Yang kedua, surplus operasional diberikan kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi. Yang ketiga adalah surplus operasional dibagi kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi. Yang keempat, surplus operasional dibagi kepada pemegang polis dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan. Dan yang kelima, surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Dan yang terakhir ini adalah surplus operasional dibagi dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan. Bentuk-bentuk asuransi jiwa yang kedua yaitu asuransi konversional. Pengertian asuransi konversional ini merujuk kepada investasi dana yang bebas dengan prinsip-prinsip dan aturan tertentu. Nah, setiap perusahaan asuransi ini pasti memiliki kebijakan-kebijakan sendiri yang menyangkut kesejahteraan para nasabahnya yang harus ditaati dan disepakati bersama. Terdapat beberapa hal yang bisa diasuransikan, yaitu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kepemilikan, atau bahkan ada asuransi anggota tubuh. Nah, biasanya terdapat petugas yang datang dari rumah ke rumah sebagai bentuk tagihan ketika saatnya para nasabah ini membayarkan angsuran, sehingga mempermudah para nasabah karena tidak perlu datang ke perusahaannya. Selanjutnya, terdapat perbedaan dari sisi manajemen resiko. Untuk asuransi syariah ini menggunakan asas risk sharing atau saling menanggung resiko. Sedangkan untuk asuransi konvensional ini menggunakan asas risk transferring atau pengalihan resiko. Nah, lebih jelasnya yaitu asuransi konvensional yaitu di mana hubungan pemegang polis dan perusahaan asuransi ini dinamakan hubungan tanggung dan penanggung, di mana pemilik polis ini mengalihkan resiko finansial kepada perusahaan asuransi. Nah, jika timbul resiko telah berpindah sebagai konsekuensi dari pembayaran premi. Nah, hal ini dapat dikatakan sebagai asas risk transferring atau pengalihan resiko. Nah, yang kedua yaitu adalah asuransi syariah, di mana hubungan peserta dengan perusahaan asuransi ini saling menanggung resiko.
Nah, di mana perusahaan bersama-sama dan sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk iuran ke dalam rekening tabarruk. Nah, sehingga kepemilikan dana iuran ini tetap melekat kepada peserta. Nah, jika suatu saat timbul resiko, maka peserta sendirilah yang akan membayar klaim atas resiko tersebut dari dana tabarruk tadi. Nah, hal tersebut ini dinamakan sebagai asas sharing atau asas nanggung resiko. Saya Ninik Durohmawati akan menjelaskan tentang asuransi jiwa menurut Islam. Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi itu ada 4 pendapat. Yang pertama itu ada ulama yang mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Yang kedua itu ada para ulama yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Yang ketiga itu membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Yang keempat itu ada para ulama yang menganggap asuransi itu subhat. Subhat itu merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.